Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman, NPM 2531201 dari Program Studi Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul Analisis Komparatif Dampak Artificial Intelligence pada Transformasi Industri Kesehatan dan Pendidikan di Indonesia. Latar belakang perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0 telah mendorong kemunculan berbagai inovasi. Salah satunya adalah Artificial Intelligence atau AI. Teknologi ini berperan penting dalam otomatisasi, analisasi data, dan pengembalian keputusan. Di Indonesia, dua sektor yang paling terasa dampaknya adalah kesehatan dan pendidikan, yang sama-sama memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, saya melakukan penelitian ini untuk membandingkan dampak penerapan AI di kedua sektor. Masalah. Berdasarkan latar belakang tadi, saya menemukan 3 pertanyaan penelitian, yaitu: pertama, bagaimana penerapan AI di sektor kesehatan di Indonesia? Kedua, bagaimana penerapan AI di sektor pendidikan? Dan ketiga, apa saja persamaan dan perbedaan dampak penerapan AI di Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan dampak penerapan AI di sektor kesehatan dan pendidikan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi manfaat, tantangan, serta arah kebijakan yang mendukung penerapan AI secara berkelanjutan. Kajian pustaka. Secara teori, Artificial Intelligence adalah cabang ilmu komputer yang membuat sistem mampu meniru kecerdasan manusia. Beberapa subbidang utama AI antara lain Machine Learning, Deep Learning, Natural Language Processing, dan Computer Vision. Dalam bidang kesehatan, AI digunakan untuk diagnosis otomatis dan sistem pendukung keputusan klinis. Sementara dalam bidang pendidikan, AI digunakan untuk belajar atau pembelajaran adaptif, chatbot pembelajaran, serta analisis data belajar siswa. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis komparatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dari jurnal, laporan, dan kebijakan antara tahun 2019 sampai 2025. Analisis dilakukan secara tematik dengan tahapan mulai dari identifikasi masalah, studi literatur, analisis data, hingga penarikan kesimpulan. Penerapan AI di bidang kesehatan. Penerapan AI di bidang kesehatan. Di sektor kesehatan, AI digunakan untuk menganalisis citra medis seperti hasil ronsen dan MRI, membantu diagnosis penyakit secara otomatis dan mendukung telemedicine. Manfaat yang dihasilkan antara lain diagnosis yang lebih cepat dan akurat, serta efisiensi waktu bagi tenaga medis. Namun, tantangannya ada pada privasi data pasien, regulasi etika medis, dan keterbatasan infrastruktur digital, terutama di daerah terpencil. Penerapan AI di bidang pendidikan. Di sektor pendidikan, penerapan AI di bidang pendidikan. Di sektor pendidikan, AI banyak digunakan dalam sistem pembelajaran adaptif, penilaian otomatis, dan chatbot akademik. AI membantu menyesuaikan materi pembelajaran sesuai kemampuan siswa, memberikan umpan balik otomatis, dan membantu guru menghemat waktu administrasi. Tantangannya adalah kesiapan guru, infrastruktur internet, dan kemungkinan bias algoritma dalam penilaian. Analisis komparatif dampak AI. Dari hasil analisis, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dampak AI di kedua sektor. Persamaannya, keduanya sama-sama meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan serta bergantung pada kualitas data. Namun, perbedaannya terletak pada fokus utama. 1. Di kesehatan, fokusnya pada keselamatan pasien dan akurasi diagnosis. Kedua, sementara di pendidikan, fokus pada efektivitas pembelajaran dan
personalisasi. Pembahasan berdasarkan analisis dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, AI meningkatkan efisiensi dan produktivitas di kedua sektor. Kedua, AI juga berpengaruh positif terhadap kualitas layanan. Namun, masih ada tantangan seperti kurangnya SDM ahli AI, regulasi yang belum kuat, dan keterbatasan infrastruktur. Selain itu, isu etika dan privasi data juga menjadi perhatian penting. Hasil dan temuan utama, secara keseluruhan, AI menjadi katalis utama transformasi digital di Indonesia. Kedua, sektor menunjukkan peningkatan efisiensi dan kualitas layanan, tetapi keberhasilan penerapan AI sangat bergantung pada dukungan kebijakan SDM dan tata kelola data yang baik. Berdasarkan hasil penelitian dan disimpulkan bahwa AI memiliki dampak signifikan terhadap transformasi sektor kesehatan dan pendidikan di Indonesia. Meskipun memberikan manfaat besar, tantangan seperti infrastruktur SDM dan regulasi tetap perlu diatasi. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri menjadi kunci keberhasilan implementasi AI di masa depan. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa artificial intelligence bukan hanya alat teknologi, tetapi juga fondasi menuju sistem layanan publik yang lebih efisien, adil, dan inklusif. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.